Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Wisya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Nah, bisa ditahu ya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan atau disebut dengan aseksual. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragih. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Nah, spora berupa butiran halus yang terdapat dalam kotak spora atau disebut juga dengan sporangium pada permukaan bawah daun. Nah, setiap sporangium mengandung ribuan spora. Nah, jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang ataupun dari bagian pinggir daun. Nah, contoh tumbuhan yang tumbuh tunas dari pangkal batang yaitu seperti tumbuhan pisang. Sedangkan tumbuhan yang tumbuh tunas dari bagian pinggir daun yaitu seperti tumbuhan cocor bebek. Nah, khusus untuk tumbuhan cocor bebek, pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu yang baru. Akar tinggal. Akar tinggal disebut juga dengan rizom, merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Seperti ini ya. Nah, akar tinggal ini memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya seperti tumbuhan jahe dan kunyit. Umbi dapat berupa umbi batang atau umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Sedangkan umbi batang sendiri memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari umbi batang ini sendiri yaitu seperti tumbuhan kentang. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Contoh dari umbi lapis ini sendiri yaitu tumbuhan bawang. Geragih atau disebut juga dengan stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Contohnya yaitu seperti tumbuhan stroberi. Apa ya perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia, di mana di sini bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seperti induknya atau lebih baik daripada induknya. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan antara lain yaitu cangkok, merunduk, stek atau menyetek, entet, lalu menempel. Salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara mengupas sebagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Nah, tanaman hasil cangkokan memiliki sifat sama dengan tanaman induk dan cepat berbuah. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah. Nah, tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk yaitu seperti arbei. Nah, selanjutnya yaitu menyetek atau stek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, tanaman hasil stek memiliki sifat seperti tanaman induk. Selanjutnya yaitu menempel.
Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Contohnya, tahan hama penyakit dan berbuah banyak dengan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir yaitu mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Contohnya adalah tanaman alpukat dan juga durian. Tanaman hasil enten memiliki sifat yang lebih baik dari tanaman induk. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan? Semoga paham ya. Tapi jangan dulu puas, akan kalian punya semangat lagi untuk mencari yang lebih banyak. Cukup sekian yang dapat bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi